Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagai muslim yang beriman, dalam kehidupan ini kita harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita simak, dan semoga mampu menginspirasi kita semua untuk membangun solidaritas, agar terbuka hati untuk saling berbagi. Mumpung kita masih berada di bulan suci, sekalipun di tengah musibah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang mengguncang dunia, yang tidak hanya berdampak kepada sektor kesehatan, tetapi hampir di semua sektor kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan bahkan urusan agama. Dan yang paling memprihatinkan adalah di bidang ekonomi, mulai dari pemberhentian operasi perindustrian sampai dengan pemutusan hubungan kerja bagi karyawan. Saat ini adalah masa-masa sulit yang dialami oleh sebagian besar masyarakat kita, terutama bagi masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Alkisah pada suatu hari, sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beriktikaf di Masjid Nabawi. Beliau tertarik ketika mengetahui ada seseorang sedang duduk bersedih di pojok masjid. Abu Hurairah pun menghampirinya, menanyakan ada apa gerangan hingga ia tampak bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa orang tersebut, Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan kepadanya. "Wahai saudaraku, marilah keluar bersamaku. Aku akan memenuhi keperluanmu," kata Abu Hurairah. Seketika orang tersebut terkejut, kemudian bertanya, "Apakah engkau akan meninggalkan iktikaf demi menolongku?" "Ya," kata Abu Hurairah. "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh berjalannya seseorang untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan." Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. Sahabatku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, sebagaimana Abu Hurairah, seorang muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama, dan memiliki karakter nafi'un li ghairih. Kebaikan seseorang, salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain. Keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan problem orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Seorang muslim setelah ia membingkai kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surah Ad-Dhariyat ayat 56, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah. Maka orientasi hidupnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama, nafi'un li ghairih. Karenanya Hasan Al-Banna memasukkan nafi'un li ghairih ini sebagai salah satu karakter dan sifat yang harus ada pada diri setiap muslim. Siapapun muslim itu, dimanapun ia berada dan apapun profesinya, ia harus memiliki orientasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim bukanlah manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri, akan tetapi dia juga harus peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah setiap harinya,
Dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah itu adalah semua kebaikan, utamanya kebaikan dan kemanfaatan kita kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tadlu'u fihi syamsu, ya'dilu baina ithnaini sadaqah, wa yu'inu ar-rajulu ala dabbatih, fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa kullu khadwatin yakhtuha ila sholati sadaqah, wa yumitul adha 'ani tariqi sadaqah." Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Serta menyingkirkan sesuatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, demikianlah akhlak seorang muslim, demikianlah karakter seorang mukmin. Ia senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, nafi'un li ghairi. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau bisnismen, orientasinya bukanlah sekedar meraup keuntungan sebesar-besarnya, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia mampu memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pedagang dan bisnismen muslim pantang menipu customernya. Ia bahkan harus mampu memberikan solusi yang terbaik kepada mereka, misalnya pada saat dibutuhkan menjadi konsultan. Seorang muslim yang menjadi guru, orientasinya bukanlah sekedar mengajar lalu setiap bulan mendapatkan gaji, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia mampu memberikan manfaat terbaik kepada peserta didiknya. Ia mengasihi mereka seperti mengasihi putranya sendiri, dan ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik dalam mendidik dan mewariskan ilmu, sehingga peserta didiknya lebih cerdas, kompeten, dan berkarakter. Seorang muslim yang menjadi dokter, orientasinya adalah bagaimana ia mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya. Ia sangat berharap kesembuhan dan kesehatan mereka, melakukan pelayanan dan tindakan terbaik bagi kesembuhan dan kesehatan mereka, bukan semata-mata untuk mengejar penghasilan. Sahabatku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong sesama itu membuat waktu kita tersita, harta kita berkurang, tenaga dan pikiran kita terforsir. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, maka Allah pasti akan menolong kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatih." Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya. Hadis muttafaq alaih. Jika kita menolong dan membantu sesama, pertolongan dari Allah bukan sekedar di dunia, tetapi juga di akhirah. Jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah memudahkan kita, bukan hanya dalam urusan dunia, tetapi juga pada urusan akhirah di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassaru ala mu'sirin, yassarullahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat.
Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirah. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku yang senantiasa dirahmati oleh Allah, lalu dengan apa kita memberikan manfaat kepada orang lain? Dan dalam bentuk apa nafi'un li ghairih kita wujudkan? Sesungguhnya setiap manusia memiliki kesempatan dan potensi untuk itu. Yang pertama, dengan ilmu, yakni ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita ajarkan kepada orang lain, melatih orang lain dan memberdayakan mereka. Ilmu ini tidak terbatas kepada ilmu agama, akan tetapi semua ilmu, baik berupa pengetahuan, keterampilan hidup, serta keahlian dan profesi, dan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain akan menjadi sedekah jariyah yang pahalanya akan mengalir terus hingga hari kiamat. Yang kedua, dengan harta benda. Kita manfaatkan harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita untuk membantu sesama. Yang wajib tentu saja adalah dengan zakat ketika harta itu telah mencapai nisab dan haulnya. Setelah zakat ada infak, ada sedekah, ada hibah dan lain sebagainya yang memiliki ruang lebih luas dan tak terbatas. Yang ketiga, dengan waktu dan tenaga, yakni ketika kita mendengar keluhan orang lain, maka membantu mereka melakukan sesuatu, membantu menyelesaikan urusan mereka dan sebagainya. Yang keempat, dengan tutur kata, yakni perkataan kita yang baik, yang memotivasi, yang menyenangkan dan mengajak kebaikan. Itu juga termasuk dari sedekah. Yang kelima, dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramahan kita kepada sesama, serta senyum kita di hadapan orang lain. Sederhana, mudah dilakukan, dan itu termasuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Hal tersebut jika kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar darah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warridha ma'al inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.